Bab 49. Go publik. Jari-jari Hana gemetar hebat saat menyentuh layar ponselnya. Tanpa sempat membalas satupun pesan, ia langsung menggulir riwayat obrolan hingga ke pesan paling awal. Detak jantungnya berpacu liar saat ia mengklik tautan yang dikirimkan Cassie. Sebuah tautan menuju dinding pengakuan Universitas Columbia yang kini tengah membara. Di sana, terpampang dua foto yang diambil secara sembunyi-sembunyi. Foto itu menangkap momen mereka di lorong remang-remang di luar auditorium kemarin. Di bawah pencahayaan yang minim, terlihat jelas sosok Jonathan yang tinggi sedang merangkul pinggang Hannah dengan protektif. Dunia seolah runtuh saat Hannah melihat jumlah komentar yang menembus angka 10.000. Skandal ini meledak bukan tanpa alasan. Berbeda dengan insiden di Berlin sebelumnya, kali ini wajah sang pria terlihat sangat jelas. Pria tampan itu memang menakutkan. Ternyata di balik jas putihnya, dia begitu menjijikan. Lihat cincin kawin itu. Apa dia tidak takut dikutuk karena mengkhianati istrinya? Aku masih tidak percaya. Kemarin teman sekamarku menangis karena kagum pada Pak Griffin, tapi ternyata setelah kuliah selesai, dia malah membawa mahasiswi pergi. Pengakuan cintanya pada istrinya di depan kelas pasti cuma akting untuk menutupi kebusukannya. Komentar-komentar tajam itu terus menghujam. Namun, serangan yang paling menyakitkan justru diarahkan kepada Hannah. Kenapa gadis secantik Hannah mau jadi madu? Apa karena uang? Kalian bodoh ya? Dia itu ahli bedah ternama, kaya dan berlatar belakang elit. Kalau aku jadi Hannah, aku juga akan bertaruh. Siapa tahu bisa mendepak istri sah dan naik tahta. Investasi nol, untung besar. Pantas saja beberapa bulan terakhir Hannah sering memakai barang bermerek. Lihat baju yang dia pakai di foto itu, bukankah itu Miu Miu? Ternyata ada sponsor di baliknya. Hannah terpaku, napasnya terasa sesak. Ia tidak pernah menyangka bahwa momen kebahagiaannya kemarin akan dipelintir menjadi narasi yang begitu kotor. Di tengah badai hujatan itu, sebuah pesan dari Cassie masuk, memecah kepanikannya. Hannah, katakan sesuatu. Apa pria itu benar-benar Pak Griffin? Aku tidak marah karena kamu merahasiakannya. Aku hanya khawatir padamu. Jangan takut, aku bisa mengumpulkan anak-anak jurusan untuk membelamu di forum. Mata Hannah memanas. Di tengah dunia yang sedang menghakimi, setidaknya masih ada satu tangan yang terulur untuknya. Dengan jemari yang masih bergetar, ia mengetik balasan. Maafkan aku Cassie. Semuanya sangat rumit. Tapi pria itu, dia benar-benar suamiku. Kami sudah menikah. Semuanya tidak seperti yang mereka bicarakan. Tepat setelah pesan itu terkirim, pintu kamar terbuka. Jonathan muncul dengan raut wajah tenang namun tegas. Begitu melihat mata Hannah yang kemerahan, langkahnya langsung memburu. Ada apa? Tanyanya lembut, namun penuh penekanan. Hannah menyerahkan ponselnya dengan suara parau. Ia menceritakan segalanya dengan kalimat yang terbata-bata karena panik. Ia tidak peduli pada reputasinya sendiri. Ia sudah memiliki pekerjaan dan bisa menjelaskan pada dosennya nanti. Tapi Jonathan? Dia adalah dokter ternama, staf pengajar, sosok yang reputasinya adalah segalanya. Bagaimana denganmu Jonathan? Mereka akan menghinamu. Karirmu bisa hancur karena fitnah ini. Isak Hannah, hatinya perih membayangkan suaminya menjadi sasaran cemoohan di kampus. Jonathan tidak melepaskan pandangannya. Ia justru menarik Hannah ke dalam pelukan hangat, mempererat lingkaran lengannya di pinggang sang istri. Kau mengkhawatirkan banyak hal sayang, tapi kenapa kau tidak mengkhawatirkan dirimu sendiri? Bisik Jonathan, suaranya rendah dan menenangkan, seolah badai di luar sana hanyalah angin sepau-sepau baginya. Aku punya cara sendiri untuk menangani ini, lanjutnya. Jonathan mengusap air mata di pipi Hannah, matanya berkilat penuh tekad yang dalam. Lagi pula, aku tidak akan pernah melepaskanmu hanya karena omongan mereka. Hannah menatap suaminya dengan bingung. Jonathan tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung otoritas mutlak. Katakan padaku, apakah istriku ini takut jika kita harus menghadapi adegan yang sedikit lebih besar? Berada dalam dekapan hangat Jonathan perlahan-lahan meredakan badai di hati Hannah. Ia menarik napas dalam, memantapkan hatinya sebelum mendongak. Aku tidak takut, ucapnya dengan suara yang kini jauh lebih tegas. Jonathan mengerutkan bibirnya, sebuah senyum tipis namun bangga terukir di sana. Putri kecilnya telah tumbuh menjadi wanita yang jauh lebih berani dari yang ia bayangkan. Jika apa yang mereka katakan itu fitnah, kita tidak boleh hanya diam dan menerima tuduhan itu begitu saja,
lanjut Hannah. Siapapun yang berbuat salah, mereka harus menanggung akibatnya. Tapi, aku hanya khawatir jika kebenaran ini terungkap, orang-orang akan menyerangmu dari sisi lain. Itulah ketakutan terbesarnya. Itulah alasan mengapa ia selalu bersembunyi di asrama, menolak pelukan Jonathan di depan umum, dan selalu menjaga jarak. Dalam dunia nyata, hubungan antara profesor dan mahasiswi bukan sekadar romansa manis seperti di drama. Itu adalah santapan empuk bagi opini publik yang kejam. Apalagi di universitas bergengsi ini, reputasi Jonathan adalah taruhannya. Mereka sudah terlanjur menuduh sayang, bisik Jonathan seraya melengkungkan jari telunjuknya, mengusap pipi Hannah yang kemerahan dengan nada menggoda. Mereka bilang aku menelantarkan istri di rumah demi mahasiswi muda. Hannah tersipu malu dan meliriknya tajam. Itu sama sekali tidak benar. Tentu saja tidak benar. Jonathan menyandarkan kepalanya di bahu Hannah dari belakang, napas hangatnya menyentuh titik sensitif di belakang telinga gadis itu hingga ia gemetar. Kalau begitu, bagaimana jika aku menyangkal semuanya? Aku akan bilang aku tidak punya istri di rumah, dan gadis yang kugendong semalam bukanlah mahasiswi. Atau, Jonathan melanjutkan dengan nada bercanda yang kental, kita bilang saja kita hanya teman beda usia yang kebetulan belajar dan makan bersama tanpa menginap? Jonathan, duduklah yang benar dan bicaralah dengan serius, protes Hannah lembut. Suaranya manis, sama sekali tidak terdengar mengintimidasi. Jonathan terkekeh pelan, menatap telinga istrinya yang kini semerah delima. Terkadang, saat tidak ada jalan keluar, sedikit kenekatan adalah kunci. Matanya yang gelap tiba-tiba menyipit tajam. Sebenarnya, aku merasa target utama si pengirim foto ini bukanlah aku, tapi kamu. Hannah tertegun. Banyak kejahatan yang tidak butuh alasan Hannah. Tapi apapun itu, biarkan aku yang menyelesaikannya. Serahkan padaku, ucap Jonathan mantap. Hati Hannah terasa seperti disiram sirup manis yang hangat. 3 kata itu, serahkan padaku, selalu menjadi mantra penenang baginya. Namun kali ini, Hannah tidak ingin lagi menjadi pengecut yang hanya mencari perlindungan. Ia ingin berdiri tegak di samping suaminya. Aku akan bersamamu, bisik Hannah sambil menggenggam tangan Jonathan erat. Apapun yang terjadi, aku akan berbagi beban ini denganmu. Tak lama kemudian, sebuah gempa mengguncang forum Universitas Columbia. Hannah yang selama ini dikenal pendiam dan hanya mengunggah foto pemandangan, tiba-tiba memposting sebuah utas dengan nama aslinya. Unggahan itu menyertakan foto akta nikah mereka yang sah, lengkap dengan stempel dari firma hukum ternama. Di Instagramnya, Hannah menuliskan pernyataan resmi. Hannah_Jiang, saya mengenal Bapak Griffin sejak kecil karena hubungan keluarga. Pernikahan kami adalah sah di mata hukum dan tidak didasarkan pada dinamika guru-murid. Kami memilih merahasiakannya untuk kenyamanan studi saya dan posisi beliau di universitas. Tuan Griffin adalah pria berintegritas. Desas-desus akan berhenti di telinga orang bijak, dan kami akan menempuh jalur hukum bagi siapapun yang menyebarkan fitnah ini. Begitu tombol post diklik, ujung jari Hannah terasa dingin dan perutnya melilit karena tegang. Ia bergegas ke dapur untuk meminum air dingin, mencoba menenangkan debaran jantungnya. Namun saat ia kembali membuka ponsel, angka like dan komentar meledak melampaui ekspektasinya. Hannah luar biasa. Ternyata mereka pasangan sah. Gugat saja pengunggah foto itu. Aku benci orang yang suka membuat cerita sampah. Astaga, kejutan macam apa ini? Plot twist yang sangat memuaskan. Grup WhatsApp-nya penuh dengan notifikasi. Tuan Thomas bahkan mengirimkan rentetan emoji seolah bangga melihat Hannah akhirnya taringnya keluar. Di tengah hiruk-pikuk itu, sebuah panggilan masuk. Itu dari Kasih. Dengan air mata yang hampir jatuh karena lega, Hannah langsung mengangkat telepon itu. Sinar matahari pagi yang indah menerobos jendela, menyinari Hannah yang sedang meringkuk nyaman di kursi berlengan ruang tamu. Dengan bantal di pelukan, ia menghabiskan hampir 1 jam untuk menumpahkan seluruh rahasia hidupnya kepada Kasih melalui telepon. Mulai dari pertemuan tak terduga dengan Tuan Griffin di malam pengkhianatan mantan pacarnya, pernikahan impulsif mereka, hingga fakta mengejutkan bahwa pria itu ternyata telah mencintainya dalam diam selama bertahun-tahun. Kasih terdiam 1000 bahasa di seberang sana. Hannah merasa tenggorokannya kering. Ia meraih gelas berisi air es dan meneguknya dengan cepat. Baru saja ia hendak meletakkan gelas itu, sebuah jeritan melengking meledak dari ponselnya, membuat Hannah hampir menjatuhkannya ke lantai. Ini terlalu mirip dongeng Hannah, teriak Kasih histeris. Sialan.
Kemarin saat Pak Griffin membuat pernyataan romantis di panggung, aku ada di sampingmu dan dengan bodohnya bertanya siapa Nyonya Griffin. Tolong, hapus ingatan memalukan itu dari otakku. Hannah tertawa terbahak-bahak, beban di pundaknya seolah menguap. Sudah kuhapus kasih. Bahkan tempat sampah memorinya sudah kukosongkan. Tawa mereka mereda saat Kasih melaporkan situasi terbaru di kampus. Kau benar-benar menjadi legenda kali ini. Pak Griffin bahkan masuk ke forum menggunakan akun fakultas resminya untuk memposting ulang utasmu. Belum pernah ada profesor sehebat dia yang turun tangan langsung mengurus gosip seperti ini. Universitas New York bahkan heboh. Dewa mereka ternyata punya sisi manusiawi yang begitu romantis. Hannah tersenyum, hatinya terasa hangat. Pengunggah foto itu sudah ketakutan dan menghapus postingannya, tapi kami tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Sore harinya, pihak sekolah menelepon Jonathan. Segalanya menjadi jelas, pernikahan mereka sah dan tidak melanggar etika. Bahkan, alasan utama Jonathan kembali ke Columbia adalah demi Hannah. Sekolah tidak punya pilihan selain bertindak tegas untuk melindungi aset elit mereka. Batas waktunya adalah besok siang. Alamat IP pelaku akan diungkap. Bagaimana perasaanmu sekarang setelah semuanya terbuka? Tanya Kasih dengan nada menggoda. Aku benar-benar bahagia, jawab Hannah tulus. Perasaan itu lebih dari sekadar bahagia. Rasanya seperti hujan lembut yang menyapu bersih semua kotoran dan kesedihan yang ia alami selama bertahun-tahun di New York. Kini, hanya ada tunas-tunas harapan yang baru. Hannah sempat menceritakan betapa manjanya ia kemarin saat melompat ke pelukan Jonathan setelah mendengar kabar dari sekolah. Ia bahkan sempat menunjukkan kontrak kerja barunya kepada suaminya itu, sombong dan percaya diri bahwa ia bisa menafkahi Jonathan jika sang dokter kehilangan pekerjaan. Kasih, aku sangat bahagia, ulang Hannah sekali lagi. Iya. Aku tahu. Beritahu suamimu sendiri, aku tidak mau jadi tempat penampungan rasa cintamu yang meluap-luap itu. Gerutu Kasih yang membuat Hannah semakin tertawa. Namun, keceriaan itu mendadak sirna keesokan paginya. Pihak sekolah mengirimkan dokumen PDF berisi data lengkap pelacak alamat IP. Hannah menahan napas saat menggulir layar ponselnya. Jarinya mendadak kaku, berhenti tepat pada sebuah nama yang tercantum di sana. Shelley. Hannah tertegun, seolah disambar petir di siang bolong. Shelley? Gadis yang sering disebut-sebut memiliki kemiripan wajah dengannya? Dokumen itu merinci setiap tindakan jahat yang dilakukan dari alamat IP tersebut. Ternyata, bukan hanya foto di lorong itu saja. Ada video pasar Natal di Berlin, foto sepatu praknya saat pesta, hingga foto saat ia masuk ke mobil Maybach keluarga Griffin. Shelley secara sistematis membangun narasi negatif tentang Hannah menggunakan berbagai akun palsu untuk menggiring opini publik. Hannah menggigit bibirnya erat-erat. Ia mencoba mencari alasan, mencoba berpikir positif, namun data di depannya tidak bisa berbohong. Sosok yang ia kira tidak memiliki masalah dengannya, ternyata adalah orang yang selama ini mengintai dari kegelapan, berusaha menghancurkan hidupnya.